Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devrin Hanisaktiwi dari kelas 10 PS PTB 2. Di sini kita akan mempelajari mengenai ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan yaitu mendeskripsikan kerjasama Indonesia pada ASEAN. Nah, berikut adalah logo ASEAN. Di sini ada langkah kerja. Yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. A. Bagaimanakah bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN? Dan B. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama ada koneksi internet, tabel pengamatan, dan literatur pendukung. Yang ketiga yaitu prosedur kerja. Yang A. Lakukan pencarian tentang ASEAN melalui jaringan internet. Dan B. Lakukan analisis dengan merujuk sumber referensi terhadap data yang Anda catat pada tabel pengamatan. Dan yang C. Buatlah simpulan atas pengamatan tersebut. Yang keempat ada tabel pengamatan. Nah, di sini ada latar belakang dari didirikannya ASEAN. Latar belakangnya yaitu keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal ini mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi rawan konflik. Tanggal didirikannya ASEAN yaitu 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuannya, ASEAN didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya dari negara-negara anggota. Tujuan ini direalisasikan lewat semangat dan upaya kebersama guna memperkokoh landasan masyarakat dan bangsa. ASEAN bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemiliteran. Ada struktur organisasi. Yang pertama konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Yang kedua Dewan Koordinasi ASEAN, yaitu pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Yang ketiga ada Dewan Masyarakat ASEAN, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Yang keempat, pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Dan yang kelima, yaitu pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, atau ASEAN Senior Official Meeting, yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Dan yang keenam, yaitu Sekretariat ASEAN, yaitu organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan dan komite di ASEAN. Nah, di sini ada analisis hasil pengamatan. ASEAN terbentuk dalam multilateral atau yaitu kerjasama antar banyak negara, dan regional yaitu kerjasama antar daerah tertentu, dan bilateral adalah kerjasama antara dua belah pihak. ASEAN dari 10 negara, yaitu terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan kemiliteran. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya dari negara-negara anggota. Dari analisis hasil pengamatan di atas, bisa disimpulkan bahwa kerjasama Indonesia dengan ASEAN adalah multilateral, bilateral, dan regional. Peran Indonesia terhadap ASEAN bukan hanya sebatas anggota tetapi juga menjadi salah satu negara pelopor atau penggagas berdirinya organisasi ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia bekerja sama dengan negara anggota lainnya dalam berbagai bidang. Sekian pembelajaran dari saya mengenai ASEAN.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.